Halo guys, welcome back to channel YouTube Furu1 Indonesia. Kembali lagi dengan saya Hisham selaku host di sini dalam serial Bincang-bincang Furu1. Kali ini saya nggak sendiri, ada teman-teman yang akan mendampingi saya di sini ngobrol-ngobrol. Kayak ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Mas ya. Oke Mas, boleh. Ya, baik, perkenalkan nama aku Fahri Azhar. Sekarang semester 7 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Prodiku Agribisnis. Ya, kalau saya Muhammad Galang Yudhistira dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya sekarang semester 7. Halo guys, nama saya Adila Rizky Mulyawan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Agribisnis, Prodi jurusan Agribisnis, dan kebetulan saya kuliah semester 7. Oke, mereka ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan Agribisnis, betul ya? Betul. Nah, pertanyaan nih, ngapain sih nih mahasiswa-mahasiswa ini ya di channel YouTube Furu1 di channel Furu1 Indonesia, pada ngapain ya? Mungkin kita langsung tanyain aja kali ya. Mas Fahri, Mas Gilang, Mas Mul. Mas Rizky aja, Mas, jangan Mul. Oh, Mas Rizky. aja. Mas Rizky. Oke. Mas, ya seperti yang tadi saya intro. Ngapain Mas di sini, Mas? Ngapain ya kita? Ya. Mungkin bisa dijelasin kali ya. Pada bingung nih, ngapain sih gitu kan? Oke, mungkin aku sedikit jelasin ya Mas. Jadi kami di sini selama sebulan full ya, 30 hari kerja. 30 hari kerja. Jadi karena kami ngambilnya di manajemen agribisnis nih Mas. Jadi kan harus berkaitan dengan fakultas kami. Betul. Nah, jadi di sini ya kami tujuannya mengamati proses tanaman komunitas yang udah masing-masing kami pegang. Untuk kami amati dari hulu sampai ke hilir. Dari perencanaan, terus ada pengendalian, pemeliharaan, dan sampai panen dan pemasaran. Jadi kurang lebihnya itu penelitian ya, penelitian sambil mungkin magang juga di sini ya, untuk terjun langsung atau praktik kerja langsung di sini. Cuma teori di kampus doang. Ya. Betul. Tapi diterapin ke lapangan ini. Cakep, bener banget ini Mas Rizky. Tadi kan Mas ini sempat bilang katanya dengan bidang di agribisnis penelitiannya itu atau risetnya itu beda-beda. Kalau Mas ini dari meneliti apa? Oh, kalau aku kebetulan meneliti strawberry jumbo lokal. Oke. Kalau Mas Gilang? Kalau saya kebetulan langsung praktik kerjanya di melon, melon Jepang. Kalau saya tuh sama kayak Mas Fahri, Mas. Saya di strawberry. Strawberry, melon, strawberry. Jadi pada punya tujuan nih, guys. Mereka ini salah satu para mahasiswa yang keren ya. Mahasiswa keren ya. Mahasiswa keren. Enggak percaya itu benar, mahasiswa keren. Mahasiswa keren dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan riset penelitian dan langsung praktik kerja lapangan di Furu1 Farm di Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, tadi udah dijelaskan. Sekarang boleh kali ini di sharing-sharing tuh ngapain aja di sini tuh, kayak penelitiannya tuh ngapain aja atau praktik kerja lapangan itu bagaimana gitu. Sehariannya selama 1 bulan itu? 1 bulan tuh lebih. Ya, selama 1 bulan tuh ngapain aja di sini? Ya cuma numpang adem kan? Enggak dong, bercanda. Bercanda. Aman Pak. Wah, ada mantap. Ada aman Mas. Aman. Boleh. Mungkin jadi setiap pagi sebelum kami melakukan kegiatan biasanya briefing dulu Pak Mas. Briefing dulu untuk bagi-bagi tugas. Karena kan lumayan banyak nih, dari yang magang, dari yang PKL, dari yang untuk berangkat ke depan kan. Ada juga yang di sini ya. Biar nggak tapak-tapakan gitu. Jadi mencari gitu kan. Jadi biasanya bagi-bagi tugas. Biasanya yang tugas pokoknya itu biasanya nyiram kami Mas. Ke strawberry kan nyiram, melon juga kan ada waktunya nyiram. Terus nanti kalau ada waktunya panen, kita mencari itu panen, ngambil strawberry yang untuk dipasarkan gitu. Oke. Ya, selain itu ada banyak lagi sih Mas. Coba
apa aja? Nggak ada tambahan mungkin Kalau kayak kegiatannya ngapain strawberry, lagi? saya tuh sama sebelumnya sama Mas Fahri, Mas. Heeh. Cuma kayak kita tuh kayak perawatan strawberry mulai dari apa? Persiapan anakan, terus cara pruning. Pruning tuh kayak misal Sorry Mas, apa? Pruning. Pruning. Oh iya, itu apa tuh? Jadi tuh kayak apa? Setelah panen nih, pemangkasan. setelah panen misalnya strawberry panen semua Mas. Heeh. Itu kan harus di pemangkasan kembali. Iya, pemangkasan Peremajaan. daun-daunnya itu peremajaan. Oke, Iya. mantap, oke. Dan pruning itu tujuannya tuh untuk apa? Supaya agar si fotosintesis itu lancar gitu, Iya. Mas. Kayak lancar. Biar berkembang baik dengan baik gitu. Bisa jadi kayak buahnya itu makin besar atau Ya. mungkin gitu. Bukan main guys, 1 bulan di sini udah langsung expert lah di bidang pertanian. Senggol dong. Senggol dong. Senggol dong. Aduh, punten Mas Suhu. Tolong arahannya, tolong bantuannya nih juga ya. Iya. Untuk teman-teman juga yang magang di sini juga buat dibantu nih. Kan Mas udah dapat teori nih dari langsung dari kampus ya kan. Mungkin bisa di sharing-sharing juga dong, saling dibagi ilmu di sini. Nah, sekarang gue mau tanya lebih dalam lagi. Ini pun kalau boleh ya, kalau boleh. Apa tuh? Nih mahasiswa keren ini dari UMY ini. Kenapa Mas? Mas ini strawberry. Iya Mas. Punya ketertarikan sendiri terhadap strawberry apa emang apa punya tertarikan sendiri terhadap strawberry? Ya, buah strawberry ini kan apa? Suka dimakan, tapi dengan olahan, Mas. Oh ya, Iya. biasanya seperti Seperti kayak selai, selai, terus sirup atau betul. atau cake, kue. Iya, segala iya, macam kan. iya. Tapi kalau kita cicipin langsung strawberry, aku kan domisilinya Lampung nih, Mas, Sumatera. Oh ya. Nah tuh aku coba beli di pinggir jalan. Pas ku makan langsung, itu rasanya kok asem. Kok bisa strawberry asem, yang rasanya memang asem, itu bisa jadi olahan yang manis gitu ya. yang enak. Yang kalau udah ada strawberry pasti mahal. Gitu. Oh Ya kan? iya benar. Nah. Jadi ada ketertarikan di situ untuk mempelajari emang strawberry ini keunggulannya emang apa sampai segitunya gitu. Sampai Salah satu rasa yang selalu ada di bagian makanan, Tuh. topping ya kan. Jadi Iya. kayak kalau kan coklat pasti strawberry. Iya, iya. Apa ya? Iya, gitu, Mas. Iya, benar. Mungkin pertama ketertarikannya dari situ dulu. Iya. Pas sudah ini berbincang-bincang dengan teman pas sudah mau memutuskan magang, kebetulan dapat yang di sini ya sangat excited sekali gitu. Oh, Ya, iya. yang kebetulan Pas kayak di kebetulan. Malang gitu, Mas. Sebenarnya magang tuh ini tuh berkedok healing sih, Mas. Iya, Berkedok bener, healing sih, Mas. berkedok Iya, healing iya, ya. berkedok healing. Udaranya dingin, Udaranya pemandangannya dingin, kan? bagus. Iya. Kayak udah sumpek di Jogja gitu, kan, Ah. panas, terus ke Batu, udaranya gini gitu, dingin enak aja di Aduh, mana gitu. anak kota Jogja main ke gunung, guys. Udah kita bawa banyak dong. Ya, boleh. Ya, kalau dari Mas Galang, melon, Kalau aku kan di melon mas, melon ya. emang suka sama melon. Emang suka sama melon. Cinta itu mas sama melon. Cinta itu sama melon. Cinta itu buta. Katanya juga kalau cinta tuh nggak butuh alasan mas. Oh, Berarti nggak butuh alasan nih mas. bisa aja buat ngindarin pertanyaan nih guys ya. Iya. Masih lama, suka. Habis itu kenapa milih melon di sini mas? Soal rata-rata melon tuh bagusnya katanya di daratan rendah atau menengah gitu mas. Iya. Tapi sini kok bisa di betul daratan kan? tinggi, Iya. bisa melonnya bagus-bagus gitu mas. Nah, Apalagi itu secara organik gitu, Mas. secara organik Secara- jadi iya. mulailah penasaran di mana bisa gitu. Makanya di sini milih melon, bagian melon mas. Karena Betul, itu, betul, Mas, betul. tertarik. Emang Kayak- suka buah melon juga gitu. Iya, karena awalnya karena ketertarikan terhadap buah melon ya, karena suka makan konsumsi buah melon, dan mungkin karena di sini di Furusato Farm ini juga perbedaannya adalah melon itu bisa ditanam di dataran tinggi. Nah, itu juga menjadi daya tarik tentunya itu Mas saya seperti Mas jelasin. Ya, pengen usaha melon juga, apanya semoga bisa terwujud mas. Amin. Amin. Biasanya kalau niat baik itu semoga pasti dikabulkan. Amin ya, Bu. Betul. Mas Rizky, jangan bilang sama dong. Pasti punya alasan lain dong. Pribadi tuh kayak kebetulan suka sama kayak Paris sih, Mas. Kok sama? Kok sama? Nggak bisa. Bedain, Cuk. Kalau suka gimana lagi kan? Betul. Iya dong, masih suka dong. Misal dulu tuh kan sempat ke Lembang. Mm-mm. Gini tempatnya sama metik
memetik stroberi, tapi kalau di sini tuh rasanya beda mas, kayak lebih manis gitu. Terus kalau dimakan tuh si rasa stroberi itu lebih kayak ada bekas-bekas gitu mas. Kalau gitu. Dan mungkin salah satunya biar ketemu sama pahit sih mas. Pahit. Iya. Ngomongin stroberi, ini stroberi yang juga dipetik oleh masing-masing ini, ditanam juga, ya kan? Cicipin dong. Oh, stroberi. udah bosen mas? Aduh, udah bosan. Udah bosen nih katanya. Nggak apa-apa buat cemilan kita di sini, cocok buat dataran tinggi. Enak. Tapi aku nggak pernah nyadar loh mas. Di stroberi ada rasa-rasa yang Mas bilang tuh unik ya. Bekas-bekas stroberi. Iya. Kayak gimana gitu? Kayak Kayak- susah dijelasin. Kayak ada manis-manis ya. Enggak. Ya. Kayak dia. Ini manis Kita banget, coba ya. Mas. Manis banget. Kok muka asem? Ini manis. Bener mas, manis. Tata cara makannya juga ada tata Iya. caranya mas. Udah tahu kan? Ya kemarin aku juga baru dapat arahan dari Pak Irwan kemarin. Tata cara makannya tuh baru tahu juga ternyata. Harus dari atasnya. Aduh, saya jadi ngajarin nih. Harus balik dong. Iya. Saya ini hanya memastikan, make sure aja dong. Bener. Nanti dari atas ya kan, pohon baru biar manisnya ada di akhir. Happy ending. Oh, oke. Ini seharusnya yang neliti melon dibawa melonnya ke sini ya. Harusnya. Tapi nggak boleh nih. Mungkin udah selesai petik-petik ya. Udah habis panen mas, udah diantar ke Jakarta semua. Wih, keren tuh. Cukup berjasa. Iya. BTW nyantai aja. Mau angkat kaki nggak apa-apa. Kita lebih rileks nyantai. Takut jangan jungkir balik aja ya. Kopi mas? Ngopi dong. Ini kita udah kayak anak senja ya. Anak senja, anak indie banget ya. Denganmu. Bubuk doang. Salah. Sebelumnya pernah mampir main ke Batu mas? Sebelumnya kayak pas dulu sih mas SMA. Jadi kebetulan study tour kan, ada study tour. Oh kan. iya, Study tour ke Batu sih mas. Kayak ke Jatim Park 1, 2, Oh. ke BNS, Jadi- Selecta. Oh yes, jadi sebelumnya pernah main ke Batu lah ya. Masih dari asal mana mas? Mas Rizky? Salah tuh Banjar Patroman mas. Itu di mana tuh? Baru di Tasik, daerah Tasik. Tasik. Oh, Sunda Pride. Sunda Pride. Oke. Acocing. Asal aslinya tuh dari Bandung mas. Cuma kan dulu pas SD kelas 6 tuh pindah ke Banjar. Pindah ke Banjar. Sekarang orang tua tinggal di Banjar. Banjar. Otomatis. Mas Galang di mana mas? Oh, aku dari Sumatera Selatan, Palembang. Wih, beda ya. Jauh ya. Iya. Ini seharusnya kalau kesini bawain pempek lah. Iya Bisa nih. dikirim itu mas, ntar besok. Oke yo. Tolong pemirsa, ini udah di-record ini. Ini pempek harus dibawa buat saya, buat kru juga di belakang ya. Mas Fahri asal mana mas? Kalau aku asal Lampung mas. Lampung. Oh Lampung. juga Sumatera Iya. tuh. Deket kita mas. Lampung aman. Aman, sorry. Jadi Sunda dan Sumatera, duo Sumatera ini dan satu Sunda. Nggak mau nanya balikin orang mana gitu? Oh iya. Aduh, pengen banget ditanya balik ya. Orang mana mas? Aku asli Jakarta, Betawi. Cuma karena ya belakangan ini suka mundur-mandir. Jadi nggak tahu yang ikut-ikut aja nih. Soto yang ngomong-ngomong Jawa nih. Jadi dari tadi ngomong sama Mas Irwan, ngomong sama Mas Id, ngomong sama Pak Said juga. Jadi kebawa Jawanya. Udah lancar bahasa Jawa berarti. Ya, sikit-sikit lah. Oh, Itu sikit-sikit bahasa mana tuh? Siti. Aduh. Nah, ini seharusnya kalau agenda itu di sini di Pura Satu Farm itu untuk penelitian PKL itu dari Senin sampai Jumat atau gimana, Mas? Apa sampai Minggu? Kalau kebetulan Harinya. Senin sampai Jumat mas. Senin sampai Jumat. Iya. Untuk Sabtu Minggu kita libur mas. Libur atau kemana nih? Wih. Belum tahu mas. Kemana ya? Tentunya nih setelah udah riset ke sini, penelitian di sini, praktik kerja lapangan juga di sini, tentunya kan ilmu pengalaman yang didapat, ya kan. Harapannya Mas, harapannya nih untuk diri sendiri dulu deh, untuk diri sendiri tuh, Masnya tuh mungkin punya harapan untuk diri sendiri seperti apa? Dari Mas Fahri dulu deh. Untuk harapan. Mas Fahri, sorry, Mas Fahri. Oke. Saya nunjuk tadi. Mas Fahri dulu. Untuk harapan sih mas.
ya selama kami 30 hari kerja di sini ya, semoga apa yang kami pelajari di sini, apa yang kami cari tahu di sini, itu bisa bermanfaat bagi kami nanti untuk pegangan kami ke depannya. Amin. Cara bertanam yang baik, untuk melihat masalah-masalah yang ada langsung di lapangan, gitu kan. Bisa menyelesaikan masalah itu secara efektif. Itu kan harus saya pelajari gitu, Mas. Betul ya, betul. Ilmunya lah ya segala. Iya. Tapi Mas, dari hasil riset ini, penelitian ini, PKL ya, laporan ke pihak kampus itu dalam bentuk apa, Mas? Kalau untuk bentuk laporan itu bentuknya laporan makalah. Makalah? Ya, makalah. Dipublikasikan atau? Untuk ya. Oh, bisa dipublikasi juga ya. Nanti kita presentasikan ke dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing. Dan dosen penguji. Betul. Nah, kalau harapan untuk kampus sih, Mas, tentunya kan pengalaman yang Mas dapat di sini bukan suatu pengalaman yang kaleng-kaleng dong. Iya. Tentunya kan ingin dikemas dalam bentuk laporan itu. Nah, tujuan bisa dibilang harapan untuk kampus tuh setelah membaca atau menelaah dari makalah laporan yang Mas buat tuh apa untuk harapan untuk kampus? Atau lebih tepatnya untuk anak-anak muda lah di kampus juga gitu kan. Oke, mungkin untuk kaum milenial nih, Mas. Kaum milenial. Kaula muda nih. Betul. Yang tadinya suka gabut, buka HP, buka scroll HP gitu kan, bercanda kan? kan, FYP ya. Konten gitu kan. Ya, mungkin dari bertani ini sebenarnya kalau kita ada niat, kalau kita ada kesukaan untuk bertani itu nggak ada yang rugi, Mas. Bertani itu nggak ada yang rugi. Karena di sini kita bisa dapat manfaatnya dari kesehatan kita. Oh iya. Dari cara kita berpikir, cara kita memecahkan masalah itu ada semua di sini. Betul. Dan pertanian itu nggak harus hidroponik. Ya, pertanian organik mungkin sekarang Mas udah tertinggal. Pertanian organik itu udah tertinggal karena kan sudah banyak hidroponik, terus modern lah segala macam gitu. Dengan campuran zat-zat yang lainnya dengan betul. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita, misalnya kayak halaman rumah gitu kan. Oh, bisa ya, ternyata bisa. ya. Halaman rumah, terus itu kan bisa. Jadi waktu kita misalnya hari libur nih, bisa walaupun kita daripada kita tiduran aja nih, bisa mengisi waktu luang dengan cara bertanam. Bikin yang hijau-hijau lah di rumah. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Kalau bukan dari kita siapa lagi? #Fahri UMY. Cuang. Oke, bikin. Gitu aja, Mas. Ya, dari Mas Fahri bisa aku simpulkan adalah jenis bertani adalah tentunya manfaatnya itu untuk diri sendiri, untuk kesehatan. Karena faktanya ya, termasuk saya sendiri pun masih gemar ya, masih suka banget buat makan makanan cepat saji yang itu kan nggak baik tuh ternyata ya kan. Cuma kadang udah jadi habit gitu loh. Dan kayaknya semua kaum milenial semuanya. Betul. Ayolah, mulai pola hidup sehat dengan cara bertani, berkebun. Nggak usah jauh-jauh, di halaman rumah juga bisa, tergantung dengan kontur tanah. Bisa. Oke. Yo, mampir lah ya audiens ya guys ya. Untuk bingung pupuknya apa, hubungi di kontak ini. Oke, boleh. Nanti ditulis di bawah ya. Oke. Nomor Pak Suyit. Aman, Pak. Aman, Pak. Yo, Mas Galang, mungkin harapannya untuk diri sendiri, untuk pihak teman-teman juga semua di kampus terhadap penelitian dan riset dari Mas ini. Kalau harapan Melon ya? Iya. Harapanku buat diri sendiri ya, semoga apa yang dipelajarin di sini, yang dipraktikin di sini, semoga bisa saya lakuin ke depannya, Mas. Bisa Amin. usaha melon sendiri. Oh, itu dia Mas Galang nih mau usaha melon. Kita doakan ya guys ya. Karena yang tadi udah kita bilang, niat baik pasti akan berujung baik, dikabulkan. Mantap. Mas Iki. Mungkin kalau diri sendiri tuh kayak mungkin diri sendiri untuk bermanfaat gitu, Mas. Bermanfaat untuk semua orang, karena kan kita tuh kesini tuh dari nol sih, Mas. Dari kita tuh dari yang belum tahu menjadi tahu, kenapa nggak tahu apa-apa gitu. Terus kita kesini, kita tahu cara perawatan stroberi, cara pruning yang baik, penyiraman yang baik, dan mungkin kayak mengasih bakteri gitu ya. Iya, itu untuk kembali ke perawatan tadi, Mas. Oh iya, benar.
Dan kami di sini bukan hanya menanam doang, Mas. Kita langsung terjun langsung sampai pemasaran. Sampai pemasaran kita ikut dengan Pak It. Oh ya? Iya. Oke, berarti udah tahu dong nih. Ini Furu1 nih tembus Ayon loh. Wah. Ya, tahu dong. Betul, Ya, betul. keren banget emang nih Furu1 Farm ini nih. Buktinya sampai ada kunjungan dari riset dari mahasiswa. Keren. Mahasiswa keren aja ya, dan mahasiswa abadi ya. Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Biar cepet lah. Jangan. Doain Mas tahun depan lulus langsung. Amin. Amin, amin. Jadi setelah lulus jangan lupa untuk diterapkan seenggaknya apa yang udah dipelajarin di sini. Betul ya Mas ya? Tuh. Mas Iki betul ya? Betul. Mas Iki senyum-senyum aja. Nih Iki, Iqbal, Aldi, Wis. Kobe Junior. Bukan ya? Bukan ya? Mas Iki jadi kurus kok. Bidadari. Waduh. Kang Mole ya. Oke. Udah. Oke, mungkin harapan, bukan harapan ya, mungkin ada sepatah dua kata untuk Furu1 Farm atau buat para mentor-mentor di sini yang sudah membimbing mungkin ya, sudah menemani kalian selama riset, selama penelitian, selama praktik kerja lapangan di sini. Dari Mas Iki dulu. Iya, mungkin. gantian dong. Mungkin harapan saya untuk Furu1 Farm sendiri itu semoga semakin sukses, makin berkembang. Amin. Dan semoga hasil komoditasnya itu kayak baik, Amin. komoditasnya Amin. baik Amin. dan Amin. bisa dipasarkan ke pasar-pasar yang lebih Go internasional mungkin ya. internasional. Wah, amin banget itu Furu1 Farm itu. Tapi kalau dilihat-lihat punya lah ya potensi Furu1 Farm untuk bisa makin go internasional ya. Punya banget. Punya dong. Punya. Betul ya, betul ya. Mantap. Langsung diteliti langsung dan punya potensi loh Furu1 Farm. Oke, segala mungkin ucapan sepatah dua kata. Nah, buat Furu1 semoga sukses selalu Mas. Amin. Semoga sukses selalu dan terus berkembang Mas. Amin. Semoga melon-melonnya jadi lebih banyak dari sekarang Mas. Amin. Berinya lebih banyak dari sekarang. Lahannya makin Pasarnya- luas. Lahannya juga makin gede. Ya. Amin. Luas Mas. Ya beda. Sampai Semoga atas. gaji-gaji karyawannya semakin tinggi juga. Oh, amin. 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 Itu tolong kru di belakang amin juga. Ya. Ya, Tetap oke. jadi tempat buat mahasiswa dan anak-anak buat belajar. Ya. Ya. Oke. Mas Fari, Ya, mungkin untuk mentor-mentor. harapan untuk mentor-mentor yang ada di Furu1 untuk Furu1 dulu ya Mas ya? Oh iya, betul ya, boleh untuk Furu1 dulu. Kalau Betul, betul, betul. Untuk harapan untuk Furu1 semoga bisa terus berkembang, bisa terus sukses Amin. di dunia pertanian ini Amin. dan bisa kalau bisa tidak hanya di sini saja. Bisa menjalar ke Sumatera mungkin. Oh, betul. Amin. Iya kan? Amin, amin. Bisa bersaing ke pasar go internasional Amin. dan tetap jadi wadah untuk mahasiswa atau SMK PKL segala macam untuk mencari ilmu, belajar, Betul, untuk mengasah mental supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tentu. Dan tentunya Amin. ini bisa berdampak positif dengan petani lokal supaya bisa petani lokal itu untuk mengikuti. Karena ini kan kita bisa lihat dengan alat sederhana, dengan cara tanam sederhana dan kondisi tanah yang kurang baik mungkin itu bisa diupayakan. Betul. Asal ada niat dan doa dan berusaha. Betul. Apapun kayaknya ya. Apapun. Asal ada niat, ada usaha, ada doa, ikhtiar ya, pasti diijabah. Sama kayak dengan Mas Galang yang punya niat baik mau buka perkebunan sendiri, Amin. melon. Kita doakan juga ya guys ya. Amin. Amin. Amin, amin. Wah, seru banget ini ngobrol sama mahasiswa. Keren. Aduh, udah berapa kali tuh aku keren. Aku ngomong tuh tadi tuh. Baru sadar Mas. Baru sadar Mas. Nggak, emang keren itu faktanya. Riset-riset mereka, penelitian mereka, pengetahuannya. Jadi bukan hanya sekedar jurusan agribisnis ya. Maksudnya bukan hanya sekedar tempel agribisnis. Oke, Mas, mungkin ada ini ya. Aku satu lagi nih, satu pertanyaan. Boleh deh. Untuk pesan, tentu punya adik-adik tingkat toh. Adik-adik tingkat toh ada dong. Ya, adik-adik tingkat juga mungkin di jurusan yang sama, mungkin bisa kan? Bisa kali ya meneliti di sini ya. Bisa banget. Bisa. Jadi beneran punya potensi di sini dong. Bisa banget. Ada terakhir yang belum Mas. Apa tuh Mas?
pesan untuk mentor. Pesan untuk mentor? Iya. Oh Ini iya. sangat Gimana tuh Mas, pesan untuk mentor Mas? penting ini, Mas. Ah, Ya, mungkin sebelumnya berterima kasih banyak untuk para mentor di lapangan, Pak Yit, Pak Said dan Pak Di yang udah membimbing kami, yang udah mengasih tahu kami tentang di lapangan itu yang sebenarnya. Dan tidak enggan untuk mengajari kami ketika kami melakukan kesalahan. betul. Jadi ya selama 30 hari kerja ini Banyak pengalaman. banyak senangnya daripada susahnya, Mas, sebenarnya. Betul. Karena di sini tidak ada jarak antara mereka dan kami gitu. Jadi kalau ada waktu luang kami bercanda, kalau waktu serius kami serius. Dan mungkin itu yang berkesan banget buat saya, Mas. Oh iya, betul. Oke. Kalau saya pertama tuh terima kasih banget buat mentor-mentor Pak Suyitno, Pak Said, Pak Di yang telah menerima kami di sini Mas dengan baik gitu. Telah ngajarin kami yang baik-baik gitu Mas. Memberi motivasi terus setiap harinya tentunya. Ini sedih sebenarnya soalnya seminggu lagi kami udah nggak. Walah, sedih Banyak tuh. kenangan baik, Pak. Iya. Kenangan indah. Makasih banyak Mas. Makasih banyak lah Mas gitu Mas. Nggak seneng terus di sini Mas. Nggak ada yang sedih-sedihnya. Iya. Iya. Seru-seru lah ya. Bercanda. Iya. Walaupun sering bercandanya. Kalau nggak guyon nggak asik Mas. Iya benar. Nah itu yang buat kami itu nggak berasa di sini. Iya, betul. Kami kerja tapi serasa nggak kerja gitu. betul. Santai gitu. Saking enaknya di sini gitu, nyaman zonanya. Betul. Kayak seperti keluarga sendiri. Oh iya, udah Keluar ini. Betul. new family, Mas. New family. Kalau salah diingetin dengan baik Mas. Iya, benar banget. Pokoknya terima kasih banyak lah sama bapak-bapak mentor. Tuh, mentor-mentor di sini berarti keren-keren ini bisa membimbing mahasiswa ini loh. Dari segi pengetahuan aja udah padahal baru 1 bulan tapi udah teleng. Biasa aja, Mas. Iya. Pengetahuan ya, ceramah-ceramah motivasi. motivasi. Kadang itu ya. Iya. aduh. Pasti yang paling dikagani nanti motivasinya Pak Yit, Mas. Pak Yit. Soalnya beliau itu orangnya motivator sekali. Wah. Jadi kami yang tadinya nggak semangat, semangat. Oh, mungkin ada satu ucapan yang diingat dari omongannya Pak Yit. Nah, ada sih, Mas. Apa tuh? Kalau misalnya kami diajak dia nongkrong nih, ayo tenang aja nanti aku bayar pakai yen gitu. Waduh, pakai yen. Yen, bener Pak? Iya, yen ada duit nih. Gitu. Tonton lawakannya Pak Di. Jangan dong. Oh jangan. Jangan ada di belakang ya. Semua baik. Ya Mas Iki, mungkin punya satu ucapan juga untuk mentor-mentor yang lain. Mungkin kayak tentunya berterima kasih kepada Bapak Suyitno, Pak Di, Pak Sahid yang telah membimbing kami selama 30 hari kerja di sini. Banyak kenangan di sini, mungkin dari cara kita bertani, kayak menanam dan juga apa ya? Mungkin saya juga pribadi meminta maaf kepada Pak Suyitno apabila ada candaan saya ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Suyitno, Pak Di, Pak Sahid. Kami mohon maaf sebelumnya. Itu motivasi yang Pak Yit. Kalau 7 kali gagal, 8 kali kita harus berdiri. Cakep. Motivasi dari Pak Yit itu. Dari Pak Yit. Tadi itu aku juga sempat udah adain podcast segmen tersendiri dengan Pak Yit, ngobrol. Satu pesan beliau ya, jangan pernah takut gagal, yang penting usaha. Beliau udah kalau dengar dari cerita beliau tuh sempat beberapa kali gagal, tapi beliau dicaci maki sana sini lah. Gila. Emang apa? Itu di berita. Di berita ada. Oh, sampai dia dianggap Tapi gila. dengan kegilaan dia bisa menghasilkan. Itu dia. Dari kegilaan itu bisa menghasilkan. Intinya jangan pernah berhenti untuk berusaha. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah stay tune di sini. Tentu banyak banget pengalaman dan yang udah dibagi dari mereka, juga ilmu yang kita dapat dari obrolan kali ini. Oke guys, cukup sampai sini aja. Mungkin kita punya jargon ya? Punya. Kita bisa bareng-bareng ya? Boleh. 1, 2, 3. Bertani itu hebat. Hebat banget tuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and bye-bye.